terima kasih udah keliling-keliling di pesantren kami di salah satu cabangnya di daerah Bekasi. Mudah-mudahan mohon doanya semoga santri-santrinya betah, sabar, juga para wali murid yang meninggalkan juga pasti mereka sedih. Allah berikan kesabaran dan mereka mendapatkan apa yang mereka cita-citakan insya Allah dan bisa menjadi seorang penghafal Quran yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan doakan saya dan keluarga juga ya teman-teman semua, semoga bisa jadi orang yang lebih baik dari hari ke hari dan bisa terus disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang baik insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, sebagai pembina juga di pesantren kayak gitu-gitu, Mak. Ya. Oke, Mak ngeliatnya seperti apa sih sekarang marak lagi nih perundungan bullying di area sekolah? Bullying di area sekolah ini sebenarnya tanggung jawab dari tidak hanya pihak sekolah, para guru, tapi juga orang tua. Karena bagi saya kalau kita mau membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, harus ada kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua. Jadi guru mengajarkan tentu saja di sekolah, orang tua mengajarkan di rumah. Pendidikan itu sejatinya tidak hanya sekedar membuat anak cerdas secara intelektual, tapi pendidikan itu membuat anak-anak berakhlak yang baik. Nah itu ditanamkan dari rumah sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita membahas bullying di sekolah, menurut saya itu akar-akarnya itu memang semuanya harus dimulai dari rumah. Bagaimana pola asuh keluarga dari rumah. Kalau kita balik lagi, kalau semua orang berpikiran bahwa kita akan mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya dari dalam rumah, insya Allah bullying itu nggak ada insya Allah. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam Al-Quran ya teman-teman semua itu sudah dibahas bagaimana cara pengasuhan anak. Tinggal kita mengaplikasikan itu untuk anak-anak kita. Bagaimana orang tua punya waktu, sesibuk apapun orang tua harus ada waktu untuk anak-anak kita. Ajak anak-anak kita bercengkrama, ajak anak-anak kita berbicara dari hati ke hati. Keluarga yang hangat itu akan membuat menjadi anak-anak yang hangat juga. Jadi saya nggak bisa menyatakan oh anak-anak itu nakal, sekolah itu tidak baik, tidak bisa karena semuanya adalah akumulasi ya dari pendidikan di rumah maupun juga pendidikan di sekolah. Ini menjadi perhatian besar untuk kita semua. Kejadian ini menjadi pelajaran besar untuk para orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan baik, sesibuk apapun engkau punya waktu untuk bisa mengecek anak-anaknya, mengecek akhlak anak-anaknya. Anak-anak itu peniru paling ulung di muka bumi ini. Jadi apapun yang mereka lihat mereka tiru. Mereka lihat dari orang tuanya seperti apa, mereka akan tiru. Seperti itu. Apa yang mereka tonton, mereka tiru. Apa yang mereka lihat di gadget, mereka akan tiru. Jadi ini kewajiban besar untuk para orang tua untuk membentuk akhlak anak-anak dengan menjaga pandangannya, pendengarannya dengan yang baik-baik. Kemudian untuk yang di sekolah Masya Allah, para guru-guru menjadi contoh yang baik, contoh teladan. Alhamdulillah sekarang sudah ada guru-guru BK dari zaman dulu juga sudah ada. Anak-anak adalah sahabat-sahabat kita ya. Saya pikir semua guru-guru udah paham menjalankan tugasnya masing-masing. Hanya saja memang bullying ini saya tidak pernah mengatakan anak nakal ya. Saya tidak pernah mau mengatakan anak nakal, saya hanya mengatakan bukan anak nakal, tapi mungkin anak yang mungkin belum paham, anak yang belum kita sabar dalam membimbingnya, anak yang belum tahu mana yang betul, mana yang salah, karena belum mendapatkan informasi yang banyak dari orang-orang dewasa di sekitarnya, anak-anak yang belum mengerti seperti itu. Jadi mudah-mudahan guru dan orang tua bisa berkolaborasi untuk membentuk akhlak ini menjadi akhlak yang baik. Karena pendidikan bukan untuk pintar aja, tapi pendidikan adalah membentuk akhlak yang baik. Uma sendiri kan ibu dari 4 orang anak ya, gimana Ama menjaga anak-anak, misalnya memberikan arahan supaya Ya, anak kalau untuk anak-anak tidak jadi saya, pelaku dan korban juga. ya, untuk anak-anak memang dalam sehari-hari saya mendedikasikan waktu sebelum tidur untuk ngobrol sama anak-anak. Jadi 1 jam sebelum tidur malam kami ada namanya pillow talk ya, ngobrol di kasur, ngobrol santai. Kami saling bertanya dan saling bercerita tentang kegiatan kami seharian. Jadi biasa anak-anak bercerita di sekolah gimana nak, di sekolah gimana nak gitu. Jadi bagi saya anak-anak bertengkar itu hal yang normal ya. Anak-anak kecil tuh bertengkar asal tidak dengan fisik yang berlebih-lebihan. Anak-anak itu kan memang berantem, kemudian 1 detik, 5 detik lagi temenan lagi gitu. Hal itu masih wajar, tapi kalau sesuatu yang sudah mulai menyakiti fisik dan berdampak kepada fisik itu sesuatu yang tidak wajar. Jadi saya katakan pada anak-anak kalau terjadi apa-apa nak, langsung bilang ke gurunya. Dan saya juga bilang ke gurunya kalau terjadi apa-apa beritahu saya supaya saya bisa juga mengetahui keadaan anak-anak saya gitu. Jadi saya pengen anak-anak terbuka dengan apapun, supaya anak-anak terbuka adalah kita menjalin kedekatan dengan anak-anak kita dengan ngobrol setiap hari. Kalau kita nggak ngobrol setiap hari, anak-anak kita nggak dekat. Mungkin anak-anak kita diapa-apain dia nggak cerita sama kita, karena nggak dekat sama kita. Jadi bagi saya penting untuk dekat sama anak-anak, penting untuk membangun bonding sama anak-anak dengan cara harus ngobrol setiap hari, sesibuk apapun kita. Bahkan kalau misalnya keluar kota pun,
anak-anak biasanya akan telepon di jam tidur mereka, Uma mau cerita. Uma tolong cerita, karena biasanya kebiasaan kami sebelum tidur saling bertanya tentang kegiatan masing-masing dan saya akan menceritakan tentang kisah-kisah para sahabat gitu. Karena di dalam situ sebenarnya sedang memasukkan tentang perkara-perkara akhlak kepada mereka, baru doa yang panjang. Jadi ketika saya pergi mereka akan telepon, Uma ceritain, sambil saya cerita mereka sambil tidur. Jadi saya rasa mudah-mudahan seluruh bapak dan ibu punya waktu untuk anak-anaknya, punya waktu untuk mendengarkan apa yang terjadi seharian. Jangan lewat, jangan skip. Kita nggak pernah tahu seharian itu mereka melewati apa aja. Dengan begitu kita jadi cepat tahu kalau terjadi apa-apa dengan anak-anak kita dan punya hubungan yang baik dengan para guru. Dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan para guru untuk bisa membuat anak-anak kita menjadi lebih baik, insya Allah. Mas sedikit dong tentang rencana Mariam katanya mau Iya. pas Mariam nyantri di Yaman, kan nggak sih? Mesir. Mesir ya. Memang dalam 2 hari ini insya Allah kami akan pergi ke Mesir insya Allah, karena kalau teman-teman mohon doanya lagi-lagi untuk mempersiapkan sekolah Maryam dan sekolah saya sebetulnya gitu. Jadi kita akan pergi selama 2 minggu untuk mempersiapkan semuanya, dan kalau kita mau pindah ke Mesir memang harus ada yang dikorbankan ya teman-teman semua. Artinya saya nggak bisa bawa anak-anak semuanya dalam waktu yang bersamaan, jadi harus satu dulu. Jadi kalau Allah izinkan teman-teman mohon doanya. Sekarang kita lagi, mungkin saya dan Mariam terlebih dahulu, ini masih planning semuanya dan masih harus ada banyak dipersiapkan di Indonesia kan sebelum kita berangkat ke Mesir nantinya kalau betul-betul pindah. Tapi insya Allah akan, kalau Allah izinkan akan belajar di sana insya Allah. Ini persiapannya salah satunya Mariam lagi fokus belajar bahasa Arab Oh ya. pindah ke sekolah internasional, bener ya, Umi? Betul, salah satu persiapan untuk Mariam bisa lanjut SD-nya di Mesir adalah dia harus fasih dulu bahasa Arab. Makanya sekarang persiapannya adalah Qurannya, kemudian dia harus bisa bahasa Arab. Makanya saya masukkan dia ke sekolah bahasa Arab di Indonesia supaya nanti nggak terlalu susah ketika pindah ke Mesir dalam beradaptasi dengan teman-teman Arab Di seperti kelas itu. berapa sih Mariam pindah kemarin, Umi? Teman-teman mohon doanya, namanya planning manusia saat ini Mariam kelas 3. Saya berencana membawa Mariam di kelas 5 SD ketika semuanya sudah siap. Tapi kan kalau pindah kan ada banyak hal yang harus disiapin ya. Tempat tinggal, kemudian visa, dan kemudian persiapan keilmuan juga, bahasanya, Qurannya gitu supaya tidak tertinggal dengan teman-teman lainnya. Jadi dalam 2 hari ini kami akan pergi ke Mesir untuk melihat semuanya dan pulang kembali ke Indonesia. Jadi Mariam dan saya lebih tahu apa yang harus kami persiapkan untuk kami bisa pindah ke sana insya Allah. Kalau yang dari sebelumnya Mariam pindah dari sekolah yang dulu sama ke sekolah internasional di kelas berapa, Umi? Mariam pindah, Awal dia sudah di internasional. iya enggak, Mariam tadinya di sekolah Indonesia, cuman karena kita tahu bahwa kita akan bawa Mariam insya Allah kalau Allah izinkan di SD ini ke negara Arab, jadi dia dipindahkan di kelas 2 SD untuk ke sekolah Arab supaya terbiasa berbahasa Arab karena paling urgent ya bahasa. Uma, sudah ada pilihan sekolahnya kah dan lain-lain persiapannya? Sekolah yang di Mesir sudah ada pilihannya, kemudian berkas-berkas kami akan bawa ke Mesir juga pada kepergian kami kali ini. Pengurusan visa dan semuanya itu sedang dipersiapkan lah untuk Mariam. Sendiri gimana, Uma? Mariam udah tahu karena setiap hari dari dia kecil Mariam akan sekolah di Mesir insya Allah setiap hari. Jadi setiap hari itu sudah di otaknya sudah ditanamkan dan juga anak-anak lainnya. Jadi mereka tahu bahwa mereka satu hari nanti nggak bisa bersama bareng-bareng seterusnya gitu. Dalam artian dalam menuntut ilmu ya harus ada berkorban sedikit. Kadang-kadang kita kalau kita mau menuntut ilmu memang harus ada yang sedikit dikorbankan gitu. Walaupun di satu sisi saya agak harus memikirkan anak-anak lain gitu. Tapi saya yakin anak-anak saya di sini semuanya aman, sekolah yang baik. Saya fokus dulu dengan Mariam. Nanti insya Allah bisa dengan anak-anak berikutnya insya Allah. Kalau Uma sama Bang Rio ngeliat anak perempuannya akan sendirian di negara. Maksudnya sekolah Oh, maksudnya Mariam nanti akan sama saya. Oh, jadi Uma akan dampingin. Mariam insya Allah kalau Allah izinkan Mariam akan sama saya berada di Mesir insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Berarti Uma kalau Allah izinkan stay-nya di Mesir gitu ya? Iya, Sejak insya Mariam sekolah Allah. ya? Mariam belajar, saya juga belajar lagi. Oh, Insya Allah. Oke, sedikit update kondisi ibu seperti apa sih, Mas? Ibu alhamdulillah sekarang sudah baik, sudah bisa jalan, sudah bisa berkunjung ke rumah anak-anaknya yang lainnya. Jadi alhamdulillah dalam kondisi yang baik. Sendiri masih ngejar hafalan Quran juga gimana, Uma? Bener ya? Ya, ibu saat ini umurnya 59 tahun masih terus mengejar hafalan Qurannya. Ibu alhamdulillah kemarin sudah wisuda Quran juga tapi baru 15 juz, tapi kata ibu mau wisuda lagi tahun depan supaya bisa menyelesaikan hafalan.
Dan ibu selalu mengatakan ibu kalau sehat pengen tinggal di Mesir juga sebenarnya. Cuman kan ibu dalam kondisi yang, nah itu dia yang saya pikirin ya, ketika nanti mau berangkat ke Mesir, berarti insya Allah saya yakin juga ada adik-adik saya bisa ngajagain ibu insya Allah. Dan ibu kalau sehat kata ibu juga pengen belajar di sana. Karena guru-gurunya ibu ada di Mesir juga sebetulnya. Gitu guru-guru Qurannya. Selama ini kan online. Kegiatan ibu sehari-hari sekarang ngapain aja Uma? Kegiatan ibu sehari-hari sekarang adalah bolak-balik ke rumah sakit dan belajar Quran, ngafalin Quran sama guru-gurunya. Oke, terakhir. Oke? Tentang Sulaiman sedikit Uma. Banyak banget sih. Gimana? Ayo. Apa? Sulaiman sekarang gimana Uma? Sudah kan itu Uma salah satunya Ya. akan meninggalin Sulaiman kan? Ya. Gimana? Oke. Sulaiman alhamdulillah dalam keadaan yang stabil, masih suntik setiap hari dan sekarang sudah pada jago orang di rumah pada nyuntik-nyuntik Sulaiman. Jadi saya nggak khawatir dengan itu dan juga untuk ke rumah sakitnya juga sudah ada orang-orang terpercaya yang di rumah yang tahu lah tentang ketemu dokternya seperti apa, riwayat seperti apa. Tapi kan saya tidak murni tinggal di Mesir seterusnya gitu, pasti berapa bulan akan pulang. Kita lihat keadaan, kata suami ketika saya bilang boleh nggak ajak anak-anak semuanya langsung pindah, kata suami nanti dulu satu-satu kita lihat keadaan, nanti baru dibawa lagi. Tapi bagi saya yang namanya menuntut ilmu pasti harus ada yang dikorbankan gitu. Harus ada yang dikorbankan sedikit untuk masa depan yang lebih baik. Doain ya semuanya ya. Assalamualaikum. Audio Jungle.